Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Solihatul Zahra dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Pengertian Interaksi Sosial Hukum Antar Agama serta Pembaharuan Fikih. Langsung saja. Interaksi sosial dalam sosiologi adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang meliputi komunikasi, kontak sosial, kerjasama, konflik, asimilasi, atau akomodasi, dan sebagainya. Kemudian interaksi sosial dalam Islam meliputi aspek hubungan antara muslim, baik antar pemeluk agama lain dan hubungan universal lainnya yang kemanusiaan, yang semuanya diharapkan berjalan dalam koridor syariat dan etika keislaman. Kemudian ada unsur-unsur interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial, yaitu pertemuan dan hubungan fisik atau sosial antar manusia atau kelompok. Kemudian yang kedua ada pertukaran informasi, ide, ekspresi, baik verbal maupun non-verbal. Lalu yang ketiga ada kerjasama, yaitu usaha bersama untuk mencapai tujuan umum ya, atau untuk saling membantu. Kemudian ada konflik. Nah, konflik di sini tidak selalu negatif, bisa menjadi pemicu perubahan dan mekanisme apabila dikelola dengan baik. Lalu ada pandangan Islam terhadap hubungan sosial dan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim berdasarkan iman dan syariah. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan warga yang berbeda suku, ras, agama, tapi hidup dalam negara yang sama. Lalu ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan universal yang menghormati martabat manusia secara umum juga bagi yang berbeda agama, ras, dan budaya. Selanjutnya, pengertian terhadap pembaharuan tajdid ya, atau dalam fikih. Pembaharuan atau tajdid dalam konteks fikih dipahami sebagai usaha dasar untuk merevitalisasi atau memperbarui pemahaman dan penerapan hukum Islam agar relevan dengan kondisi zaman tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah. Tajdid di sini bukan sekadar perubahan superficial, ia meliputi pengkajian kembali metodologi ijtihad, reinterpretasi teks ketika diperlukan, serta reorientasi tujuan hukum atau maqasid agar hukum Islam dapat menjawab persoalan sosial kontemporer secara adil dan maslahat. Kemudian ada faktor-faktor pendorong pembaharuan fikih. Yang pertama tentunya ada perubahan sosial dan budaya, transformasi struktur keluarga, perubahan peran gender, dan peningkatan pluralitas agama atau etnik. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum baru yang tidak serta-merta terselesaikan oleh teks klasik. Kemudian faktornya ada globalisasi dan mobilitas, maupun migrasi lintas batas, pernikahan antar bangsa atau antar agama, dan interaksi antar sistem hukum menuntut harmonisasi dan solusi fikih yang bersifat transnasional. Kemudian faktornya yaitu adanya kemajuan teknologi. Nah, hadirnya media sosial atau transaksi digital, hasil persidangan agama di negara-negara berbeda ini menghendaki rujukan fikih kontemporer. Lalu faktornya yang terakhir itu adanya kebutuhan regulasi publik dan dialog antar agama. Lalu kesimpulannya yang dapat kita sampaikan, interaksi sosial dalam perspektif hukum Islam merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Islam menempatkan hubungan sosial sebagai bagian integral dari pengalaman ajaran agama, di mana setiap individu dituntut untuk menjaga nilai ukhuwah. Dalam konteks hukum antar agama, Islam menegaskan prinsip keadilan dan toleransi sebagai pilar utama. Interaksi antar umat beragama yang plural harus dikelola melalui semangat saling menghormati sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Adapun pembaharuan fikih atau tajdid ini menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang dinamis. Fikih yang adaptif dan kontekstual tidak berarti meninggalkan prinsip syariah, melainkan menafsirkan kembali teks dan metode ijtihad agar tetap relevan dengan realitas modern. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.